Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas kronologi KDM dijuluki atau disebut Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur nih gengs. Seperti apa kejadiannya dan apa reaksi dari KDM ya geng, yang mana pada saat itu beliau tiba-tiba dijuluki Gubernur Konten. Sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya, gua akan bahas dulu pada saat apa sih KDM ini dijuluki Gubernur Konten ya geng. Jadi 2 hari yang lalu pada tanggal 29 April 2025, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta nih geng mengadakan rapat kerja bersama. Dan pada saat itu Komisi 2 DPR RI yang bernama Bapak Muhammad Rifki Nizami Karasuda mempersilahkan nih Rudi Masud, yaitu Gubernur Kalimantan Timur, untuk memaparkan materinya nih geng terkait daerahnya. Jadi programnya apa aja segala macem lah suruh disampaikan tuh geng. Dan sebelum Gubernur Kalimantan Timur ini menyampaikan program-programnya, beliau itu menyampaikan salam dulu ya geng. Salam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri yang bernama Bapak Ribka Haluk. Kemudian ada pejabat eselon 1 Kemendagri serta para kepala daerah. Jadi di situ itu, jadi for info geng, di situ yang hadir itu ada beberapa wali kota, beberapa gubernur dan pejabat Kemendagri ya geng. Kemudian Gubernur Kalimantan Timur ini secara khusus memberi salam kepada KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Kemudian Gubernur Kaltim ini berkata, terima kasih banyak katanya Bu Wamen, seluruh gubernur yang hadir hari ini katanya. Kang Dedi Gubernur Konten, mantap nih katanya. Kang Dedi, gila kan, belum apa-apa dia udah ngejulukin kayak gitu guys. Dan beberapa hari setelah kejadian ini terjadi, pastinya netizen banyak yang mengomentari geng, banyak yang mengomentari plus banyak yang menghujat juga lah. Bahkan ada beberapa netizen yang berkomentar gini guys, lebih baik Gubernur Konten katanya daripada pejabat korupsi. Di sini gua nggak bilang siapapun ya, pejabat maksudnya oknum gitu loh geng, oknum pejabat yang korupsi gitu kan. Ya iyalah kalau kita lihat gitu kan, misalkan kita bandingkan gitu kan, kita bandingkan yang satu tukang konten, yang satu tukang korup misalkannya, masih mending yang konten lah, enggak? Karena kan dengan konten dapat AdSense, nah dengan AdSense itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya, atau dengan konten itu bisa berbagi informasi mengenai program-program yang dia buat. Contoh KDM nih guys, jujur gue pribadi udah ngikuti KDM dari sebelum beliau itu menjadi Gubernur Jawa Barat, ketika beliau menjadi Bupati Purwakarta dulu. Gue sering ngikutin kontennya dan kontennya tuh mendidik guys. Contoh nih ya, yang pernah gue lihat itu ada beliau memberikan bantuan nih kepada anak yang itu tuh gengs, anak yang kembar siam. Jadi kembar siam itu gengs penempel gitu loh, nempel, badannya normal, kaki 2, tangan 2, kepala 2, hanya saja mereka itu nempel geng dari bayi. Nah setelah umur 2 tahunan kalau nggak salah 2 tahunan, akhirnya KDM pun memberikan bantuan ya geng, memberikan bantuan untuk memisahkan badan si anak ini yang kembar siam itu geng. Dan pada saat itu orang tua si anak ini pun diundang ya geng, diundang di kantornya beliau ketika beliau sudah menjadi gubernur. Dan pastinya kalau misalkan orang-orang baik kayak gini nih, ada aja gitu kan yang nyinyir. Contoh pada saat itu banyak yang berkomentar katanya baru jadi gubernur langsung katanya pencitraan. Tapi kalau bagi gue pribadi kan, gue udah ngikutin dia dari lama, karena emang kayak gitu, beliau emang kayak gitu, semua kegiatan di shoot gitu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan masyarakat gitu kan, atau transparansi kepada publik. Jadi biar publik juga tahu nih ngapain aja gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada programnya apa gitu kan, disampaikan di situ. Tanya itu KDM pun pernah membersihkan beberapa sungai di daerah Jawa Barat, yang mana sungai itu banyak sekali sampahnya. Jadi KDM turun langsung. Bahkan di sini KDM pun menegur pejabat-pejabat daerah yang leha-leha lah. Kenapa bisa tahu leha-leha? Ya karena kan sungainya kotor. Itu bukti kinerja mereka itu nggak
Ini agak nggak maksimal lah. Lanjut ke pembahasan tadi soal Gubernur Kaltim yang tiba-tiba menjuluki KDM sebagai gubernur konten di rapat kemarin ya guys. Lalu pasti di sini kita timbul nih pertanyaan, bagaimana reaksi KDM setelah disebut gubernur konten oleh Rudi Masud ya geng, selaku Gubernur Kaltim atau Kalimantan Timur. Tanggapan atau jawaban dari KDM Mulyadi pada saat itu sebelum menjawab pernyataan dari Gubernur Kaltim ini, KDM sempat memaparkan ya geng program-program dari Jawa Barat nih kepada pihak yang hadir di rapat tersebut. Dan setelah itu beliau pun menjawab sebutan tadi itu geng, sebutan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tetapi viral terus, kata KDM nih geng. Kemudian disambut tepuk tangan oleh yang hadir. Tuh gimana gak keren coba. Jadi beliau ini bisa menurunkan ya geng, menurunkan dan memangkas pengeluaran Pemprov Jabar. Pengeluaran iklan maksudnya geng. Pengeluaran iklan jadi pengeluaran iklan tuh kayak gini geng. Misalkan ada program terbaru nih, terus mau ditayangkan gitu kan di beberapa media. Nah itu tuh kan perlu biaya tuh. Ketika KDM menjadi gubernur, yang begitu tuh udah nggak ada. Kenapa? Karena beliau seorang influencer. Beliau seorang YouTuber, seorang selebgram juga, seorang TikToker juga. Jadi media untuk menyampaikan dan untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Jabar itu sudah sudah di backup lah, atau sudah ditangani lah oleh channelnya beliau sendiri. Nah pastinya ini lebih menghemat ya geng, menghemat anggaran. Nah ini nih yang disebut efisiensi anggaran, yang mana ini adalah program utama Bapak Prabowo Subianto ya guys. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong pejabat gubernur mana yang paling taat sama programnya Pak Prabowo, ya ini salah satunya adalah nih geng, KDM. Berarti KDM itu udah memangkas sekitar 2000% ya geng, 2000% dari pengeluaran belanja iklan ya geng. Dari pengeluaran iklan Pemprov Jabar yang sebelumnya 50 miliar jadi 3 miliar. Jauh banget tuh. Kita balik lagi ke pembahasan awal tadi soal sebutan yang diberikan kepada KDM dengan julukan gubernur konten. Gimana menurut kalian ya geng? Apakah itu konotasinya negatif atau konotasinya positif? Kalau misalkan kita bandingkan dengan daerah Kaltim nih, belanja iklannya masuk gue geng, biaya iklan iklan Pemprov di Kaltim itu sebesar 6 miliar. Berarti masih lebih tinggi Kaltim ya gengs dibandingkan dengan Jabar saat ini. Jabar kan ini 3 miliar, Kaltim 6 miliar. Apapun tujuan dari julukan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim ini tentang KDM, kita harus menanggapinya dengan positif ya geng. Kalau misalkan kalian mau berasumsi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, ada satu pelajaran penting, sebaik apapun kita, sedisiplin apapun kita, dan sebertanggung jawab apapun kita, pasti ada aja nih pihak-pihak yang nggak suka ya geng, pihak-pihak yang nggak suka dan nggak senang dengan perbuatan kita. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai terakhir. Buat lo suka dengan video gue, pasti kalian udah klik tombol subscribe dan logo bel di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.